Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran kewirausahaan dengan topik menjadi wirausaha. Dimulai dari peristiwa krisis ekonomi atau krisis moneter, disingkat dengan Krismon, di Indonesia itu menjadi buah dari reformasi, sehingga krisis ekonomi ataupun krisis moneter atau Krismon tadi terjadilah persoalan-persoalan atau masalah di Republik Indonesia. Adapun masalah yang terjadi adalah pertama, terjadi PHK besar-besaran dalam jumlah yang sangat besar, kemudian para pengusaha konglomerat kesulitan memperoleh uang untuk mengembangkan usahanya. Kemudian terjadi perubahan kehidupan sosial politik dan kondisi sosial politik pada saat itu tidak menentu, dan pada saat yang sama terjadi perubahan sistem di pemerintahan, terjadi perubahan terhadap undang-undang dan peraturan. Kemudian ada beberapa investor lari ke luar negeri. Yang lebih miris lagi adalah para sarjana sulit memperoleh pekerjaan, sehingga terjadi pengangguran. Nah, lalu siapa yang bisa diandalkan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, yang bisa mengatasi masalah tersebut adalah kita harus bisa berwirausaha. Jutaan orang menggeluti usaha mikro, kecil, dan menengah atau disingkat dengan UMKM, dan UMKM ini adalah wirausaha yang menjadi andalan Indonesia, di mana kegiatan wirausaha itu cirinya antara lain adalah jumlah karyawannya relatif sedikit, kemudian perusahaan dipimpin oleh satu orang atau lebih, berkooperasi antara satu wirausahaan dengan wirausahaan lainnya. Kemudian sifat usahanya adalah mandiri dan tahan banting, kemudian fleksibel dalam menggerakkan usahanya, dan efisien. Pada waktu itu dilakukan dalam lingkup keluarga. Jadi wirausaha dianggap efisien dilakukan oleh keluarga. Kemudian kegiatan wirausaha tergantung pada hutang. Usahanya berbasis pada sumber daya lokal. Kemudian pengelolaannya atau manajemennya sifatnya sangat sederhana, dan bahkan belum ada pemisahan antara harta kekayaan pemilik dengan harta kekayaan manajemen wirausaha atau perusahaan. Kemudian wirausahaan ini belum membangun brand atau merek dari produk yang dihasilkan ataupun jasa yang dijual. Kemudian belum ada pencatatan keuangan yang tertata secara baik, atau sistem accounting-nya belum ada. Juga belum ada standar operation prosedur atau belum ada standar operasional baku. Kemudian belum menggunakan knowledge management, jadi pengelolaan secara dengan ilmu pengetahuan itu belum dilakukan. Kemudian wirausaha ini belum memiliki pembagian kerja secara tertulis, jadi karyawannya bekerja tidak berdasarkan pembagian kerja secara tertulis. Kemudian krisis ekonomi atau krisis moneter, Krismon tadi, menyadarkan bangsa kita bahwa hal itu penting dilakukan, maksudnya wirausaha itu penting dilakukan untuk dijadikan sebagai terobosan. Jadi krisis ekonomi, krisis moneter yang terjadi pada tahun 98 tersebut harus dilakukan terobosan, bagaimana mengatasi persoalan pengangguran dan lain sebagainya. Nah, ekonomi UMKM menjadi tumpuan dan menjadi pilihan sarjana untuk bisa hidup sejahtera, mandiri, mengatasi pengangguran, dan bukan menjadi karyawan, tetapi menjadi pengusaha. Ini adalah terobosan yang harus dilakukan setelah kita mengalami krisis ekonomi atau krisis moneter pada tahun 98. Nah, prinsip di dalam kewirausahaan itu adalah kalau semula karyawannya 5, maka
harus bertekad menjadi karyawannya 10 orang, kemudian bertambah 15 orang, dan seterusnya. Jadi punya tekad untuk mengembangkan usahanya. Kemudian wirausahawan tidak peduli apakah dia itu seniman, wartawan, atau industriawan, atau pekerja sosial. Kemudian wirausahawan ini bertumpu pada fondasi pertumbuhan, dan oleh sebab itu konsep wirausaha entrepreneur adalah bisnis entrepreneur, bentuk lainnya adalah kreatif entrepreneur, technopreneur, ataupun social entrepreneur. Jadi ada 4 konsep wirausaha. Pertama, konsep wirausaha bisnis atau berusaha. Bentuk yang kedua adalah wirausaha kreatif. Kita kenal sekarang sebagai ekonomi kreatif. Kemudian technopreneur atau wirausahawan teknologi. Contoh startup, Gojek, dan lain sebagainya. Kemudian social entrepreneur atau wirausaha sosial. Kemudian ciri dari wirausahawan selalu bersahabat dengan ketidakpastian. Jadi salah satu karakter wirausaha adalah bersahabat dengan ketidakpastian. Kemudian kalau dibandingkan dengan pekerja, di mana seorang pekerja penuh dengan kepastian, ada gaji setiap bulan, ada hak naik jabatan, mendapat tunjangan untuk istri, tunjangan untuk anak. Sedangkan dalam berwirausaha itu tidak ada penghasilan tetap. Semua fasilitas harus dibayar dengan uang sendiri. Kemudian dalam berwirausaha banyak kesulitan yang dihadapi, banyak tantangan. Kemudian belum punya keahlian. Jadi wirausahawan banyak yang belum punya keahlian ataupun kepercayaan. Sehingga filosofi wirausaha itu adalah pemenang tak pernah menyerah, hanya yang menyerah tidak pernah menjadi pemenang. Ini adalah filosofi wirausaha. Di dalam alam pikiran wirausahawan, atau di benak wirausahawan, bahwa setiap kesulitan itu pasti ada suatu tantangan. Pikirannya pada hari ini dan di suatu hari nanti terbayang sasaran akhir yang indah. Pada pasca reformasi timbullah ketidakpastian, di mana dunia berubah menjadi sangat kompleks, alam telah berubah secara total, persaingan bisnis, teknologi, dan persaingan lainnya itu semakin menajam. Nah, dalam hal ini, wirausaha dapat mengatasi masalah ini karena selalu bersahabat dengan ketidakpastian. Bahwa wirausaha adalah usaha sungguhan, jadi bukan usaha spekulatif. Usaha sungguhan atau real business adalah samudera luas yang digeluti oleh wirausahawan. Bagi wirausahawan, tidak mengenal jalan pintas atau tidak mengenal cara jalan cepat kaya, bagaimana bisa kaya mendadak, dan kaya bukanlah tujuan. Tujuan hidup dari wirausahawan adalah hidup mandiri dan bahagia. Kaya adalah akibat dari perilaku jujur, hasil kerja keras, dan kepercayaan. Semuanya didapat dari usaha yang menuntut waktu dan kesungguhan. Nah, bagi wirausahawan, usaha spekulatif adalah usaha bodoh-bodohan dengan prinsip win-loss dan spekulatif. Sebuah cara cepat kaya, misalnya email, Facebook, SMS, tujuannya mengejar kekayaan dalam waktu singkat tanpa kerja keras, sejahtera ukurannya adalah kaya. Nah, bahasa bisnis disebut illusionary wealth, karena kaya seperti ini tak bisa membuat sejahtera dan tidak bisa membuat bahagia. Bukan area wirausaha, karena tidak butuh kerja keras, nama baik, mengejar kebahagiaan yang penting kaya dalam waktu singkat. Kemudian membahayakan pemiliknya, menjadi serakah, tidak pernah puas, melakukan perbuatan tak etis, korup, dan lain sebagainya, merugikan orang banyak, kemudian menjadi buron polisi, dan akhirnya dihujat oleh banyak orang. Nah, saat ini banyak usaha spekulatif seperti money games,
dengan cara mencari downline sebanyak-banyaknya dan menarik uang tunai dari anggota yang dijanjikan akan mendapat imbalan besar dalam waktu cepat. Ini bukan wirausaha. Bentuknya bermacam-macam, dalam bentuk tabungan, dalam bentuk voucher telepon, emas, pakaian, mungkin juga menawarkan usaha pertanian di alam pegunungan, tapi sifatnya spekulatif. Nah, istimewanya apabila kita menjadi wirausahawan, maka seorang wirausahawan itu dapat mengatur waktunya dengan bebas, dapat mengambil keputusan sendiri, menentukan arah masa depannya, melihat banyak orang yang tertolong. Kemudian wirausahawan ini bekerja dan berpikir setiap saat, menanggung risiko, menembus kesulitan, dan melayani orang untuk mendapatkan pelanggan. Nah, perbedaan antara usaha spekulatif dengan usaha real atau wirausaha. Pertama, kalau usaha spekulatif itu fokusnya adalah uang, sedangkan wirausahawan itu adalah well-being. Sedangkan untuk usaha spekulatif itu banyak ilusi. Kehidupan bisa didapat melalui spekulasi, tapi usaha real kehidupannya sangat hakiki, ada spirit intelligence dan intelektual. Kalau pada usaha spekulatif, tingkat pengembalian kinerja ekonomi, peringkat atau skor, sedangkan usaha real atau wirausaha, kontribusi ekonomi dalam jangka panjang terhadap manusia maupun terhadap alam dan habitatnya. Kemudian perbedaan lainnya adalah pada usaha spekulatif, asetnya selalu meningkat nilainya, perlu penampilan yang berlebih, sedangkan pada usaha real itu saling menjaga, mengurangi ketergantungan pada uang dan mengutamakan tata nilai. Kemudian pada usaha spekulatif, prinsipnya adalah yang kaya semakin kaya dan uang bisa memperbesar uang. Sementara wirausaha, kekayaan diperoleh dari hasil kerja keras, hasil inovasi, dan daya saing produk yang dihasilkan, produk ataupun jasa yang dihasilkan. Itu yang menjadi persaingan pada wirausaha. Kemudian perbedaan keenam adalah pada usaha spekulatif, jangan bekerja untuk uang, buatlah uang bekerja untuk Anda atau untuk dirinya sendiri, dan bekerja hari ini untuk hari ini, tidak memikirkan bagaimana esok hari. Namun pada usaha real atau wirausaha, jangan pernah ada ilusi, jangan berilusi, bekerja keraslah, hidup hemat, nikmati pada masanya, bekerja sekarang menikmati hari tua, dan sisakan untuk generasi yang akan datang. Dan ini adalah ciri dari pembangunan berkelanjutan yang diterapkan pada kewirausahaan. Untuk usaha spekulatif, contohnya adalah tradisi di Wall Street, sedangkan wirausaha itu adalah tradisi Market Street. Kemudian karakter dasar wirausaha, pertama adalah orientasi dari aksi atau action oriented, yaitu bukan tipe penunda, wait and see, ataupun membiarkan kesempatan berlalu begitu saja. Kemudian tidak menunggu sampai segalanya jelas dulu, atau ada uang dulu, kemudian baru bekerja. Tidak menunggu kepastian, pergi dulu, baru berusaha. Ingin cepat bertindak meskipun tidak pasti. Prinsipnya, see and do, lihat dan laksanakan. Kemudian risiko bukan dihindari, tetapi risiko itu harus dihadapi dan ditaklukkan dengan tindakan dan kelihayan. Kemudian wirausahawan itu berpikir simple atau sederhana, yang menyederhanakan masalah yang kompleks. Kemudian wirausahawan selalu mencari peluang baru. Jika usaha baru, maka mau belajar tentang yang baru, mau belajar tentang hal-hal yang baru, kemudian membentuk jaringan mulai dari bawah, kemudian menambah landscape atau scope usahanya. Jika usaha lama, maka wirausahawan harus tekun mencari alternatif model, apakah itu desain, bahan baku, bentuk kemasan, dan struktur biaya produksi, dan lain sebagainya. Jadi harus tekun mencari alternatif. Kemudian untung tidak hanya dari bisnis, atau tidak hanya dari produk baru, tapi juga dari cara-cara baru. Kemudian mengejar peluang dengan disiplin tinggi, punya mata tajam, penciuman yang kuat terhadap keberadaan
peluang, selalu awas. Kemudian bukan hanya mencari peluang, tapi menciptakan dan membuka serta memperjelas peluang. Kemudian disiplin yang tinggi karena harus menerima risiko bisnis, kemudian tidak boleh menjadi pemalas, tidak menunda pekerjaan, ingin bekerja beres, kerja sesuai rencana, kemudian bertarung dengan waktu, karena peluang belum tentu datang dua kali. Dan setiap ide ataupun inovasi dibangun dari bawah dan disusun seluruh mata rantai nilainya. Kemudian sifat dari wirausahawan ini adalah hanya mengambil peluang yang terbaik. Jadi peluang yang tidak jelas itu tidak diambil. Dan sangat awas, cepat membaca peluang dan hanya mengambil yang terbaik saja. Kemudian ukuran menarik itu adalah terletak pada nilai-nilai ekonomi di dalamnya. Kemudian masa depan yang lebih cerah, kemampuan menunjukkan prestasi dan perubahan yang dihasilkan. Kemudian suka terhadap kepercayaan, mampu untuk merealisasikannya. Jadi lebih suka pada percaya diri sendiri dan mampu untuk merealisasikannya. Kemudian sukses adalah fungsi dari keberhasilan untuk memilih sekolah, memilih pekerjaan, memilih pasangan, dan lain sebagainya. Dan pilihan terbaik menentukan hasil yang bisa diraih. Kemudian sifat dari wirausaha yaitu fokus pada eksekusi. Fokus pada eksekusi, melakukan tindakan, merealisasikan yang dipikirkan daripada menganalisa atau menganalisis ide-ide baru sampai mati. Kemudian adaptif terhadap situasi, mudah menyesuaikan diri di lapangan. Kemudian memfokuskan energi pada bisnis atau usaha pilihan, bekerja dengan banyak orang, lebih baik membangun jaringan, punya kemampuan mengumpulkan orang, membangun jaringan, memimpin, menyatukan gerak, memotivasi, dan berkomunikasi. Dan karakter dasar dari wirausaha adalah mindset, entrepreneurial mindset. Untuk itu, pilihan menjadi wirausaha, pilihan-pilihan yang untuk menjadi wirausaha adalah pertama, menjadi karyawan atau bekerja pada orang lain, karir maksimal sebagai profesional eksekutif dengan peran mengambil keputusan, atau menjadi intrapreneur dengan status karyawan tapi bekerja pada orang lain dan memiliki atasan, mencari kemerdekaan dan akses terhadap resource atau sumber daya, dan memiliki jiwa kewirausahaan. Sedangkan entrepreneur cirinya adalah punya usaha sendiri, bisa menjalankannya sendiri, atau bisa juga menggunakan bantuan para ahli atau pakar. Kemudian punya kebebasan mengatur hidup, arah usaha yang sedang dilakukan, dan mengambil keputusan yang sifatnya strategis, dan menanggung risiko dan menikmati keuntungan usaha, dipotong gaji karyawan dan kewajiban lainnya. Sedangkan untuk social entrepreneur, sifatnya adalah pelaku kegiatan sosial berjiwa wirausaha. Suka pekerjaan sosial atau dalam bentuk LSM, lembaga swadaya masyarakat, baik itu bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, kerja sosial pada aspek hukum dan HAM, kesenian, dan lain sebagainya. Dengan berjiwa entrepreneur, maka Anda dapat memajukan kegiatan sosial sampai kegiatan sosial Anda menjadi lebih mandiri, berkelanjutan, dan tak hanya hidup dari sumbangan orang lain. Kemudian bagaimana tips praktis dalam berwirausaha? Pertama adalah modal utama bukan uang, tetapi keyakinan. Jadi modal utama adalah keyakinan untuk menang, keyakinan untuk bisa sukses berusaha. Usaha tak akan berjalan jika terfokus pada uang, terfokus pada produk, atau terfokus pada tempat saja. Bersahabat dengan ketidakpastian. Siap akan hal-hal yang tak pasti, tak terencana, tidak terukur. Jangan hindari, tetapi hadapi dengan riset, data, dan intuisi wirausaha. Dekati, beradaptasilah dengan ketidakpastian. Kemudian tips yang ketiga adalah buka pikiran dan pelajarilah hal-hal yang baru. Profesi wirausaha menjadikan kita berada di lingkungan baru atau lingkungan yang asing.
Kemudian keempat adalah be ready, persiapkan diri dengan baik. Persiapan faktor penting keberhasilan, siapkan dan pupuk keahlian sebelum terjun dalam lini bisnis yang dipilih. Perkaya dengan riset kecil agar bisa membuahkan hasil usaha yang bisa digarap secara efisien. Kemudian, kurangi risiko dengan bantuan data, informasi-informasi, dan kemampuan yang sifatnya teknis, di mana data yang akurat menjadi sahabat dalam meng-counter risiko yang suatu ketika dapat saja muncul. Kemudian gali dan cermati data dan informasi yang berhubungan dengan bidang bisnisnya. Demikian perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dan bisa menerapkannya pada kehidupan di masyarakat nantinya. Alhamdulillah, terima kasih perkuliahan kita selesaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.